Siapa sih? Let's be fair, 3 tahun lalu siapa yang berpikir kita bisa bersaing masuk Piala? Bisa ada di level ini. Nggak ada. Iya. Sekarang udah ada progres. Cuma sekali ini olahraga, proses. Gak ada yang jatuh dari langit. Bahwa kita, seperti dalam kehidupan, kadang kita kecewa, kadang kita happy. Nggak bisa kita happy terus. Nggak bisa kita menang terus. Nggak make sense. Kok bisa kita kebobolannya banyak loh, Bung Towel? Oke, kalah 1-5 memang menyesakan. Sakit lah ya. Tapi apakah kita nggak bisa lihat hal yang lain, misalnya? Proses, kualitas misalnya. Apa yang kita lihat kemarin dengan akselerasi naturalisasi, 10 menit pertama, 15 menit pertama kita bisa main loh. Agresif, bagus. Tapi drop setelahnya. Ya, karena ada gol penalti ke kita dan penalti kita gagal sebelumnya kan. Itu situasional lah. Itu situasional lah. Tetapi yang saya mau bilang adalah bahwa pemain-pemain Indonesia bisa main di level itu dengan cara main yang berbeda, terlepas belum sempurna. Artinya apa? Bahwa secara permainan sebetulnya kita bisa main di level itu. Jadi kalau istilah Spanyol itu 2-2 gitu loh, head to head, you versus you. Jadi bukan main bola yang duduk, boring, ketakutan, inferior, hanya ngarepin serangan balik. Bahwa hasilnya draw, oke, 1. Tapi kan itu waktu itu Graham Arnold. Kita lihat point of view supporter yang kemarin protes ke Coach Justin ya. Dan juga Panji juga kayaknya emosi tuh. Nah itu dia, giliran mereka dibacotin, mereka tertekan juga kan. Biasa di studio, sekarang di luar. Ada yang protes ke mereka, ada yang bacotin mereka. Nih gua dapet dari medsos sebelah. Kita lihat nih, ini dia orangnya. Tapi gue dukung orangnya. Emang harus dikritik orang-orang pandit seperti itu ya. Udah dong, mentang-mentang Belanda semua lo ah. Kita kritis, sabar. Harus kritis dong. Loh, nggak apa-apa dong. Kita boleh berpendapat. Lu berpendapat di YouTube kan? Lah, nggak apa-apa dong. Lu berpendapat di YouTube kok, sesudah lu. Sabar bang. Gua berpendapat di sini lu nggak boleh. Clever out. Kita paham kecewa. Kita semua Gimana nggak protes ya? Dulu main lokal bilang tolol, salah passingnya tolol, kualitas apa segala macem. Kohosnya juga, aduh Panji nih, bangun cuman gini dong, diem baik. Gila nih, kritik aja loh di luar, dapet kan? paham. Kita semua kecewa. Kita semua kecewa, paham. Ayo semangat lagi Indonesia. Gua dukung Indonesia, coy. Indonesia, tapi Clever out. Semua juga Indonesia dong. Semua juga Indonesia. Boleh. That's it. Ini apa nih? Di pantai Australia Coach Justin. Ini olahraga percaya proses, nggak ada yang jatuh dari langit. Nggak ada. Proses mulu. Sorry itu saya nggak ada proses lagi, nggak ada ya. Market value kita tuh udah paling tinggi di ASEAN. Oke lah, kemarin lawan Australia itu anggap aja itu pembelajaran. Tapi selanjutnya nggak ada lagi istilahnya proses nggak ada. Pokoknya harus menang. Minimal kita finish di posisi 3, oke? Minimal maksimal tuh. Mau excuse apa lagi sekarang? Kendala bahasa juga nggak ada ya. Segala macam juga udah nggak ada. Total football juga udah ada sekarang nih ya. Walaupun gue belum lihat nih total football nih mana nih total football nih. Oke? Jadi nggak ada kendala apapun lagi. Ada juga satu kemarin tuh bilang bahwa tim pelatih kita sekarang tuh udah yang paling mewah udah. Jadi apalagi nggak ada. Pokoknya nggak ada. Lawan El Minyak, lawan China besok pokoknya harus menang. Zaman STE aja kemarin sebelum dipecah itu nggak boleh. Itu namanya proses nggak ada lagi. Pokoknya proses tuh nggak ada. Oke? Harus pokoknya ini tuntutannya udah satu, udah pildun. Bung Towel, kalau habis ini lu masih ngebacot, ayo kita cari ring tinju yuk, berantem aja kita. Nggak takut saya lawan kau. Ayo, sampai patah-patah kita. Towel bo nih anco. Towel. Semangat arah reklama Towel. Dok, ngerti orang. Bayar 500-an juta yuk tetep kok. Ayo kakek, memang gua kakek.
Ini nih kalau misalnya nanti Indonesia lawan Bahrain sampai kalah dan gua kan nonton di GBK ya, gua bakalan teriak kayak Sintayong, Sintayong, Sintayong. Gua nggak akan teriak Patrick, apaan anjir 5-1. Udah squad yang paling oke, tambahan pemain banyak, masih 5-1. Parah sih, kalau kalah pun 1-0 bukan 5-1 anjir. Kesel gua. Nah, awas aja nih kalau misalnya nanti tanggal 25 gua nonton di GBK Indonesia Bahrain sampai kalah lagi nih. Gua mau teriak Sintayong, Sintayong, Sintayong. Ini gua langsung dari GBK ya, ini masih rame banget di sini. Lu udah pada lihat juga 2 kali golnya itu dari crossing corner ya. Nanti untuk review yang lebih proper mungkin malaman atau besok. Tapi ada satu fun fact yang mau gue kasih tahu kalian, boy. Mungkin lu yang datang di nobar di sini atau lu nobar dimanapun. Di sini ketika kameramen nyorot Kluivert, itu supporter tuh nyorakin kayak Kluivert Ya berarti dengan hasil 5-1 ini ya berarti gue yakin 99% ya penonton timnas itu masih belum bisa menerima kehadiran seorang Kluivert. Ini gue nggak bohong ya boy, lu boleh tanya orang-orang yang datang nobar yang beneran dukung timnas, bukan bujar-bujar 700, oke? Nih lu tanya temen gue nih kalau nggak percaya nih. Gimana tanggapan lu sama permainan anak Kluivert? Aduh, berantakan defense-nya. Kalau lu gimana, Dar? Parah, Cok. Bener-bener disorakin terus sama penonton di sini, Cok. Jadi bukan gue yang nggak bisa move on dari Sintayong, tapi emang hasil kita jauh banget dari harapan ya. So menurut kalian gimana boy terkait dengan hasil dari timnas kita yang kocak ini? Tulis di bawah ya. Terima kasih, jangan lupa follow update timnas selanjutnya. Hasil yang buruk, Indonesia terbantai. Indonesia kalah 5-1 oleh Australia. Indonesia terbantai 5-1 dan hanya bisa membalas lewat gol oleh Romeni. 1 gol tapi gol yang cantik, dingin. Dari hasil yang buruk ini kita bisa melihat ada peluang kita punya striker baru yang keren dari sosok Ole Romeni. Ole Romeni bermain cukup impresif dari menit pertama, membuka ruang di kanan, di kiri, membuat dribble, membuat tusukan-tusukan ke kotak penalti. Wajar sekali Ole Romeni menjadi pemain timnas Indonesia yang terbaik bermainnya pada sore kali ini. Bahkan menurut SofaScore, Ole Romeni dapat rating hijau guys, 8.0. Dan rata-ratanya hanya 6,4 pemain timnas Indonesia. Yang sangat disoroti adalah kemampuan kita mengantisipasi bola-bola mati. 2 gol Australia dari corner, kita tidak bisa menggagalkannya. Begitu juga dengan memanfaatkan bola-bola mati, free kick, corner, tidak ada satupun yang berbuah gol. Padahal kita juga memiliki banyak peluang. Terlepas dari itu, lini tengah, lini belakang kali ini kurang sekali guys. Lini depan hanya Ole yang bisa dibilang bermain cukup impresif. Menurut kalian, apa yang perlu diperbaiki untuk pertandingan nanti melawan Bahrain? Komentarnya sikat. Please, nanti pas lawan Bahrain jangan kayak gini. Masalahnya gua nonton ke GBK, kalau misalkan sampai kalah, aduh, gua nggak mau sakit hati. Menurut gua ya, ini opini gua, mungkin opini kalian berbeda-beda ya. Kita itu tadi kehilangan mental kita itu down ketika sudah ketinggalan 2-0. Ya, kita punya kesempatan pertama tuh nendang penalti tapi gagal dimanfaatin sama Kevin Nix. Waktu kita dapat penalti itu semangatnya membara, entah itu dari penonton, entah itu dari para pemain. Ternyata gagal dimanfaatin sama Kevin Nix dan ternyata kita digolin pertama oleh Australia lewat penalti dan gak lama kemudian gol lagi ya. Gara-gara apa? Ya, karena kita main press terus ya, akhirnya keluar dari posisi, backnya pada maju, diumpan lambung, selesai. Martin Pas gak bisa save. Udah deh, dari situ menurut gua permainan kita mulai kacau. Padahal di awal-awal laga itu kita menguasai pertandingan, bagus mainnya. Benar, pas udah 2-0 udah deh. Pas half time 3-0 udah. Gua udah nggak nonton lagi. Gua langsung ngabuburit, langsung beli takjil ya. Pas balik dari beli takjil, abis balik dari ngabuburit, apa yang gue lihat? 5-1. Semoga lawan Bahrain, please ini mah. Ayo bangkit ya, gue nonton kalian ya. Gue ke GBK ini pertama kalinya gue nyetadion seumur hidup gue ya. Jadi tolong, aku pengen dapat kesan yang baik dari timnas Indonesia. Let's go Garuda, vamos. Sorry banget Nathan Choaon tuh badut anjir, hari ini badut banget cok. Penalti Australia itu gara-gara siapa?
Gara-gara Nathan anjir itu ngapa? Lu nge-marking pemain Aussie, tangan lu main pegang. Tuh, 1. Gol kedua kesalahan Tom Haye. Passing bola, yaitu juga kesalahan karena strategi high defensive line ya, backnya terlalu maju. Oke lah. Gol ketiga Nathan cuma jalan kaki doang. Jackson Irvine passing ke kanan, tarik cutback ke tengah, di shoot Martin pas aja udah ngeblok. Lu tahu ngapa? Si Nathan ngapa? Cuma ngeliatin kosong. Gara-gara siapa? Pemain yang udah nggak main 8 bulan di klubnya. Ini Coach Patrick ngapa dah? Bilang sendiri katanya parameter pemain yang dia panggil ada berdasarkan match fitness. Nathan udah nggak main 8 bulan, lu panggil, lu mainin starting. Tai.